Kita akan tes inline regulator. Nih, saya buka dulu ya. Input 1000, output 1000. Buka lagi, naik lagi ya, pelan. Kita naik lagi, nah 2000 ya, ternyata output 2000. Nah ini berarti settingannya terlalu besar, jadi kita akan bongkar dan lihat lagi dalamnya. Setel dulu. Nah ini udah kita buka. Setelah 4 bulan ini hasilnya masih bagus, ini juga bagus, ini seal di dalamnya juga bagus, tapi ini kalau ini tetap kita ganti. Ini hasil tes yang pertama 3 bulan. Seal nggak apa-apa, cuman silikon grease-nya mengental, jadi membuat mampet. Nah sekarang ini yang kedua ternyata udah bagus, walaupun ini tetap harus kita ganti kalau udah terbuka. Ganti sealnya, ini masih bagus ya, ini berjalan udah 4 bulan. Kita akan ganti. Satu setengah, ini kali 1,5. Ini harus ganti yang bagus, kurang megar. Sip. Apakah masih ada lebihnya? Kalau nggak ada lebihnya nggak bisa. Ya, sip. Masih ada lebih 0,3 mm. Oke. Ini mau kita tes dulu di 1800 ya. Kalau tekanannya pengen tinggi, ini berarti harus mundur sedikit aja ya, sedikit aja nih ya. Nah segitu aja, sedikit aja, baru dikunci. Ini dikunci. Nah ya. Ini anggap aja ini tabung ya, cuma nanti masuknya harus hati-hati. Ini kita mau tes. Mudah-mudahan bisa di 1800 ya. Ini saya dekat. Ya. Ya. Jadi ini input. Outputnya nanti kelihatan di sini. Jadi ini saya anggap ini hammer. Nah ini saya masukkan ke sini. Nah masuk ya. Nah nanti akan kelihatan di sini berapa tekanannya, outputnya. Ini ringnya. Oke, kita akan cek. Ini siapanya tabung nih. Nah ini saya taruh di bawah karena ini takut tekanan tinggi. Nah ini saya masukkan ke sini input ini, anggap aja input ini. Nah masuk ya. Jadi ini input, ini output. Sekarang tekanan posisi di inputnya 500, saya naikkan 1000, nanti akan naik lagi nih. Kalau ini nggak naik berarti saya kurang mundur nih. Nah ini masih 1000, saya naikin 1500, ini 500 ya. Apakah ini karena memang settingan tadi terlalu maju saya? Kita tembak dulu coba. Ini kita tembak ya, lihatin ini ya. Aduh. Ya, berarti settingannya kurang mundur. Nanti akan, ini nggak turun ya, bagus ya.
saya tembak baru turun dia nanti. Nah itu. Oke, saya akan setel di dalamnya sana karena tadi terlalu tinggi ya. Jadi saya putar aja kurang lebih 1 putaran, takut kebanyakan, mudah-mudahan pas. Oke, kita pasang lagi. Oke, udah. Kita tes lagi ulang ya. Jadi ini kita lihat ya. Oke, tekanan naik. Aduh, ini input 1000, output 1000. Ini input 1500 ya, output 1500 ya. Outputnya 1700, dikit lagi. Oke ya, udah. Input sekarang di outputnya sekarang di 1800 ya. Ya, sekarang kita coba tembak. Nah sekarang kita akan tembak ya. Ini ibaratnya naik turunnya berapa dia. Nah balik lagi. Oke, balik lagi ya. Kita perbesar dikit. Ya, tembak, turun, balik lagi, turun, balik lagi, ya, balik lagi, balik lagi dan bagus ya. Ini bagus nih, nggak turun ya. Kalau ininya nggak terjadi kebocoran pada dalamnya sih, barel tuh tabung nggak perlu dibor. Tapi kalau yang namanya bergerak maju mundur, takutnya nantinya terjadi bocor. Makanya perlu dibor supaya nggak ngejam ya. Iya. Oke, jadi input ya 1000, output 1000, input 1000, output 1000, input 1500, output 1500 ya. Input 2000, output 1800 ya. Nah ini outputnya 1800. Nah, input 2200, output tetap 1800 ya. Itu ya. Di input 2300, output tetap 1800. Kita akan tembak ya. Kita tembak, coba apakah turun berapa nanti. Dia akan kembali lagi. Dia kembali lagi. Ini turun sedikit, kembali lagi. Kembali lagi ya. Kelihatan ya. Ini lagi, perhatikan sini. Nah, turun, naik lagi. Turun, naik lagi. Turun, naik lagi. Turun, naik lagi. Jadi outputnya selalu stabil di 1800. Balik lagi. Nah, ini udah stabil ini. Regulatornya udah stabil. Sekarang kita akan buka ya. Oh ya,
Om Ersa ya. Jadi dia itu sekarang sangat bagus outputnya. Ini nggak ada kebocoran. Ini masih nggak turun gitu. Kalau ini kita short, ini langsung habis nanti. Satu, artinya udah bagus ya. Kalau ini nggak terjadi bocor, tabung Anda itu nggak usah dibor juga nggak apa-apa gitu. Tapi yang namanya bekerja maju mundur pasti ada sedikit-sedikit. Biasanya sampai 100 kali shot mulai ngejam dia. Makanya disitu dikasih lubang. Jadi kalau mau nyoba, nggak usah dibor dulu, langsung masukkan. Nah, nanti kelihatan outputnya berapa. Tapi lama-lama nanti akan ngejam. Ngejamnya apa? Di sini nih biasanya nanti nggak mau naik. Ya, jadi cara pasangnya itu harus gini ya. Ini, kemudian ini, baru terakhir nih valve chamber ya. Ya, ini masuk ke sini. Ini kan bahaya, takut o-ringnya jebol karena ada apa namanya ulir. Jadi harus buat pakai plat tipis, masuk ke sini ya, masuk ke sini, baru nanti ini masuk ke sini. Nah, jadi harus gitu ya. Nah gini misalkan begini, masuknya ke sini ya. Terus jadi supaya o-ring itu nanti nggak kena ulir. Nah, setelah masuk itu ke dalam bebas dalam aja, nanti setelah selesai baru. Nah kemudian dicabut misalkan, baru ini dipasang di belakang, dipasang, baru dipasang ini, pasang ini. Nah pasang ini terus. Nah kalau sudah mentok full, baru ditekan dari depan. Dari depan ditekan sampai ini ke belakang mentok ya. Nah gitu ya. Jadi nanti posisinya berarti ini kan seperti ini. Ini, kemudian ini udara, low-pressure, kemudian ini adaptor regulator di sini. Nah ini karena bagus, apa namanya, nggak bocor. Jadi kalau mau dicoba dulu tanpa dibor nggak apa-apa. Nah, cuma nanti takutnya sampai 20 kali 30 kali shot ngejam. Jadi ngebornya itu harus di daerah sini ya. Ini o-ring. Ini bornya kecil aja, sangat kecil. Yang penting udara. Nah, di sini nih misalkan udah o-ring proses, di o-ring, bor kecil aja. Karena ini ada ini nih lubang. Nih, ini ada lubang kecil ini untuk pembuangan. Nah, ini maju mundur. Memang fungsi regulator gitu. Ada beberapa udara yang terjebak. Tapi kalau dia nggak terjebak, ini kalaupun 20 kali shot, 50 kali shot dengan kondisi yang nggak bocor tadi, nggak apa-apa. Cuman ini yang namanya ini harus tetap ada bebas. Kalau mau nyoba dulu ya, kalau mau langsung ya harus dibor. Nah, yang ini jangan dirubah-rubah. Itu udah pas settingannya. Ini kalau kena goncangan juga nggak apa-apa ini. Ini spring disc dalamnya Jerman, ada 19 biji. O-ringnya ini bagus, Parker 192. Di dalamnya sana itu o-ringnya semua saya buat double. Nih.